Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muayyid bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Al-hadirun wal-hadirat, ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa mengucap syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat terbesar iman dan Islam, nikmat kesehatan, kelapangan waktu. Nikmat Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumahnya, di salah satu majelis ilmu, di salah satu taman dari taman-taman surga, dengan tujuan semata-mata ingin meraih ridha Allah, ingin menggapai surganya Allah dengan salah satu jalan yang akan memudahkan kita mencapai surganya, yaitu jalan para penuntut ilmu. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah anugerahkan kepada kita ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tak lupa salawat serta salam, semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam, sayyidil anam, qudwah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, insyaallah di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1447 Hijriah. Kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, masih dalam pembahasan fikih muyassar atau fikih ibadah bergambar, yang berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat bahas apa kita pertemuan yang lalu? Tentang wudu, ya. Tepatnya sekarang kita akan membahas tata cara sudah, ya. Kita lihat videonya. Nah, ini mudah-mudahan dipraktekkan selalu, ya. Nah, syarat sah wudu, rukun wudu sudah kita pelajari, sunnah-sunnahnya pun kita sudah sampaikan. Nah, ini sekarang hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi beberapa perkara ini bisa membatalkan wudu kita. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Maksudnya yang dari dua jalan adalah, ya, pintu belakang, depan dan belakang, ya. Kubul dan dubur, ya. Seperti air kencing, ya, kotoran, kentut, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah SAW sampaikan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat di antara kalian, ya, yang berhadas sampai dia berwudu. Kan salah satu hadas keluarnya sesuatu dari dua jalan tadi, ya. Yang kedua, tidur yang nyenyak. Nah, tidur yang lelap ketika seorang tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi kalau tidur hanya tidur sesaat,
seperti di khutbah Jumat ya bapak-bapak biasanya kadang gitu ya, kadang kan tertidur, tapi ketika sesuatu terjadi dia tetap terbangun ya, terjaga, dia mau jatuh dia terjaga gitu, atau mendengar suara yang keras ya, atau tiba-tiba khotibnya diam ya, kadang kalau ribut diamin aja ya, kalau ada yang tidur diam khotib sejenak. Nah, ketika hening itu dia terjaga itu. Nah, itu tidak tidur yang nyenyak ya, karena dia masih tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi kalau yang pules sekali sampai komat pun masih tidur, terkadang ada terjadi Pak, harus orang yang bangunin dia. Pak sudah komat baru dia bangun. Ketika bangun, dia nggak boleh langsung sholat itu, harus wudhu lagi karena itu tidurnya sudah nyenyak ya, batal gitu. Yang ketiga, memakan daging unta ya. Ini menjadi kekhususannya karena memang terdapat hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya, "Anda tawaddau min lahmil ghanam?" Apakah kami harus wudhu kalau makan daging kambing? Kata Nabi, "In syi'ta tawaddu wa in syi'ta la tatawaddu." Kalau mau wudhu silahkan, kalau tidak tidak mengapa. Tapi kalau makan daging unta, kata Nabi, idza akalta lahmal ghanam fatawaddu. Barang siapa yang engkau makan daging unta, maka hendaklah engkau berwudu. Nah, ini dibedakan ya, kekhususan dari daging unta ini membatalkan wudu. Ya. Ada yang sudah pernah coba daging unta? Sudah Pak ya? Ya, yang sudah pernah umroh atau haji, ya, itu memang lemaknya banyak sekali. Ya. Apalagi punuk unta itu kan semuanya lemak gitu. Ya. Dan dia memang sifatnya lebih panas gitu ya. Allah alam hikmahnya mungkin apa memakan daging unta itu kok bisa membatalkan ya. Sebagian ulama mengatakan karena daging unta ini memiliki panas yang luar biasa gitu ya. Mungkin itu yang menyebabkan kondisi seorang jika makan harus berwudu setelahnya. Yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Ini hadisnya memang banyak diperdebatkan ya, perbedaan ulama dalam masalah ini. Tapi yang paling hati-hati ya, kalau menyentuh tanpa alas, tanpa pembatas ya, langsung tersentuh kulit dan kulitnya itu sebaiknya berwudu kembali. Walaupun ada yang mendetailkan kalau dengan syahwat baru batal. Kalau tidak ada unsur syahwat maka tidak mengapa. Ya tersentuh misalkan, ya, tersentuh tanpa sengaja. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Tapi kalau di situ ada unsur syahwat, memunculkan syahwat, maka itu membatalkan ya. Nah, Nabi sampaikan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang maluannya tanpa ada alas, maka hendaklah ia berwudu. Dan termasuk juga kalau ibu-ibu mohon maaf ketika cebokin anaknya ya. Nah, pendapat Syekh Muhammad bin Utsaimin, beliau mengatakan kalaupun menyentuh juga kemaluan anaknya ketika dia cebokin, itu juga sebaiknya dia berwudu kembali ya. Khawatirkan juga menjadi pembatal ya. Nah, ini beberapa pembatal wudu ya. Ada sedikit beberapa permasalahan. Nah, jika seorang bangun tidur, hendaklah ia mencuci tangannya sebanyak 3 kali sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana. Ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi Islam itu sangat memperhatikan kebersihan tangan. Bangun tidur saja yang pertama kali diperintahkan ya, mencuci tangan ya. Kemudian hendaklah seorang yang berwudu berupaya agar air wudu mengenai bagian tubuh yang wajib dicuci saat berwudu, terutama sela-sela jari, kaki dan tangan, sela-sela jenggot tadi ya, termasuk sunnah kan. Yang memiliki jenggot tebal itu air dimasukkan ke dalamnya dengan menyelaknya dengan jari tangannya. Telinga, kedua siku ini sering terlewat ya.
sering terlewat kedua siku ini. Ya, terkadang orang tidak menyingsingkan tangannya sampai atas gitu kan, hanya sampai batas siku, otomatis sebagian sikunya tidak kena. Kedua mata kaki dan tumit, nah ini juga termasuk ya, tumit ini sering tertinggal, ya, sering terlewat, sebagiannya tidak terkena, itu kan tidak sah. Tapi pernah melihat seorang sahabat wudhu, ternyata ada sebagian dari kakinya ini tidak terkena air. Maka Nabi sampaikan apa? Wailul lil aqabi minan nar. Lebih cukup keras mengancamnya. Wailun, celaka. Celaka bagi aqab, tumit-tumit, ya, minan nar, ya. Akan diancam dengan api neraka tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu. Artinya apa kan? Ancaman dengan neraka ini berarti ini dosa besar, ya. Karena kalau ada sebagian tidak kena air wudhu, ya, ini kan tidak sah wudhunya, berakibat tidak sah juga sholatnya. Maka perhatikan baik-baik, ya. Jangan menganggap remeh perkara wudhu, karena dia merupakan syarat sahnya thaharah, ya, syarat sahnya sholat. Jika seorang dalam keadaan berwudhu lalu ragu apakah telah batal atau belum, maka kaidah dasarnya apa? Dia sudah berwudhu, ya, tidak perlu ragu. Tapi kalau ragunya apakah telah batal, ya, apakah batal atau tidak, ya, atau aslinya ya dia tidak batal. Tapi kalau aslinya dia belum wudhu, dia ragu tadi saya sudah atau belum, ya. Ya, sebelumnya memang yakin belum berwudhu, kemudian ragu sudah apa belum, maka hukum asalnya dia belum berwudhu, ya. Jadi al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang kita yakini itu tidak boleh hilang hanya karena keraguan-raguan. Ya, jadi jangan was-was ragu dalam beragama. Ya. Kurang bersifat. Jika seorang berwudu mencuci setiap anggota wudu sebanyak 1 atau 2, 3 kali atau sebagian 1 kali, nah ini boleh, ya. Jadi boleh bervariasi. Terkadang Nabi 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Bahkan dalam 1 kali wudu tangannya bisa 2, kakinya 3. Dan itu tidak mengapa, karena yang wajib itu hanya 1 kali, selebihnya sunnah, ya. Dan itu sunnah yang harus sebaiknya kita lakukan, gitu, ya. Barang siapa yang telah melaksanakan sholat pada yang belum berwudu karena lupa, maka yang wajib mengulangi sholatnya saat ia ingat, ya. Karena salah satu syarat sah sholat, ya, sudah sholat, selesai sholat dia ingat, oh tadi saya belum wudu. Apa yang harus dia lakukan? Mengulang sholatnya. Seorang yang telah berwudu lalu terkena benda najis, ya, minjak apa misalkan, ya, kucing atau lain sebagainya, maka hanya cukup membersihkan najisnya saja, tidak perlu mengulang wudunya, ya. Nah ini wudu dan kesehatan. Larangan mengeraskan suara saat berniat wudu. Ini beberapa perkara yang menjadi perdebatan, tapi para ulama kan sepakat niat itu tempatnya di hati. An-niyah mahalluha qalb. Sedangkan talaffuznya mengucapkan niat itu hanya sebagai penguat, wasilah, ya, penguat apa yang ada di dalam hati, ya. Dan mereka juga meyakini tidak ada sebetulnya dalil-dalil yang kuat, ya, hadis-hadis bahkan tidak ada, ya, yang lemah pun tidak ada, gitu, menunjukkan Nabi mengucapkan niat baik ketika wudu atau sholat, ya. Hanya saya sebagian ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin hasil ijtihad mereka, ya, mengatakan ya mengucapkan niat itu sebagai bentuk penguat dalam hati saja, tapi tidak menjadi syarat sahnya niat tersebut. Dan mereka sepakat orang yang sholat tanpa mengucapkan niat atau wudu tanpa mengucapkan niat, wudu dan sholatnya tetap sah, ya. Hanya saja bagi orang yang punya was-was, ya, yang tidak bisa tetap hatinya itu mungkin bisa terbantu dengan mengucapkan niat tadi. Tapi ya, hukum asalnya memang tidak disyariatkan. Ya, bahkan sebagian ulama itu ada yang menghukumi perkara yang baru dalam agama, gitu, ya. Ya maka sikap fikih kita mengikuti pendapat yang lebih kuat, ya,
Jadi tidak menjadi sebuah kewajiban seorang untuk melafazkan niat. Yang wajib itu menghadirkan niat di dalam hati kita. Ketika akan berwudu, hadirkan. Ini ibadah, bukan sekedar kita membasahi anggota badan, tapi ini ibadah syarat sah sholat. Ya. Waktu di mana Allah menggugurkan dosa-dosa kita, itu hadirkan ketika berwudu. Ya. Nah, kemudian berlaku boros menggunakan air juga ini larangan. Ya. Kita kan mau ibadah, jangan sampai ibadah kita ternodai dengan menggunakan air yang berlebihan, israf. Ya, Allah berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Dalam perkara makan minum pun kita dilarang berlebih-lebihan. Yang namanya israf itu kan menggunakan sesuatu melebihi kebutuhan kita. Ya, ketika berwudu kita sebetulnya bisa berwudu itu hanya dengan satu gayung. Ya, dalam kondisi air mati air tinggal segayung bisa kita berwudu. Tapi ketika air banyak, kenapa kita harus buka air begitu besar gitu ya? Kadang orang begitu ya, saya katakan tuh nggak puas kalau nggak full itu. Suruh banyak sekali. Yang sebetulnya yang dia gunakan, yang dibutuhkan kan tidak sebanyak yang dia buka gitu ya. Tetap saja dia butuhkan segitu kadarnya. Maka ketika mulai wudu, mulailah dengan membuka keran yang secukupnya, kecil saja. Dan itu mempengaruhi tumakninah dalam wudu ya. Karena kalau air itu kencang, itu kita pun terbawa cepat betul. Tapi kalau airnya kecil, tenang. Jadinya kita tenang. Aliran air itu tenang. Kita pun menjadi tenang ketika berwudu. Nah, kemudian mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini ada larangannya. Ya, orang yang lebih dari 3 kali Nabi sampaikan faqad asaa wa tajawaza wa zalam. Ya. Barang siapa yang menambah jumlahnya, maka ia telah berbuat kesalahan dan melampaui batas serta berbuat zalim. Jadi kalau sudah 3 kali ya sudah, jangan ditambah-tambahin biar lebih bersih lagi misalkan, jangan. Kecuali memang belum merata, 1-2 kali belum merata nih, itu silakan ratakan. Atau mungkin ada kotoran yang tidak bisa hilang, di situ ada hajat, itu boleh. Tapi kalau dengan 3 kali itu sudah merata, ya tidak perlu ditambah ya. Karena khawatir masuk dalam larangan ini. Nah, akan tetapi boleh bagi mereka yang anggota wudunya belum bersih setelah dicuci 3 kali. Seperti orang yang tangannya terkena cat dan semisalnya, itu tidak mengapa. Ya. Kemudian perkara selanjutnya menyempurnakan wudu. Tidak menyempurnakan wudu berdasarkan hadis. Jadi larangannya itu tidak menyempurnakan wudu. Nah, ini larangan. Karena anjurannya apa? Kita harus menyempurnakan wudu. Ya, banyak hadis muncul ya. Tiba-tiba mati. Sebentar. Mati lah ya proyektor. Oh ya, mati lah. Menyempurnakan wudu, dan keutamanya kan sudah kita pernah bahas ya. Orang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya ya, maka kesalahan dosa-dosa itu keluar dari setiap anggota tubuh yang dia basuh ya. Sampai-sampai di bawah air yang mengalir dikeluar dari bawah kuku-kuku dia ya. Kemudian kalau sholat dia tidak berbisik di hatinya, maka diampuni segala dosanya ya, seakan-akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi banyak sekali keutamaan menyempurnakan wudu. Nah, termasuk perkara dalam hal tidak menyempurnakan wudu, tidak mencuci kedua mata kaki tadi saya sampaikan. Tidak mencuci kedua siku, tidak mencuci bagian wajah antara telinga dan jenggot. Bagian pinggir sini ini sering terlewat. Kalau hanya begini saja tidak diratakan, nah itu kadang bagian telinga dan jambang kita ini kadang tidak terkena. Tidak mencuci telapak tangan sebelah kiri dengan tangan kanan, ya, menggosokkan. Nah, ini ya. Jadi yang baik itu tidak hanya dialirkan saja begini ya, tapi diratakan dengan tangan. Ya.
Seorang yang berwudu padahal dia terlumuri oleh cat dan sejenisnya, ini khawatir karena akan menghalangi air wudu itu mengalir ya ke pori-pori dia. Wudunya seorang wanita yang memakai kutek pada jari-jarinya. Kalau jenis kuteknya itu yang jenis cat yang menghalangi air itu nggak boleh. Tapi ada jenis pewarna ya henna itu kan, kalau henna memang alami, tidak mengapa karena tidak menghalangi air ya. Tidak menyadarnya jari kaki pada air tidak membasahinya, mengusap pundak. Nah, hal ini tidak termasuk amalan ya untuk mengusap pundak, namun seorang boleh mengusapnya jika diperlukan sebelum atau setelah berwudu. Berzikir dengan cara-cara yang tidak diperintahkan, seperti berdoa setiap kali mencuci anggota wudu. Ini kan ada ya, terkadang dulu saya ingat ketika di SD itu setiap anggota itu ada doanya. Ya, ketika membasuh telapak tangan ada wajah, tangan, kepala, kaki ya. Padahal ya tidak ada dasar dalil yang kuat, hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan pengkhususan doa setiap anggota wudu ya. Jadi cukup bismillah saja. Dan nanti di akhir dengan membaca doa ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Mengulangi wudu bagi orang yang ragu-ragu. Hal ini karena pengaruh dari gangguan setan. Ini was-was ya dalam ibadah. Sebagian orang ada yang begitu kan. Baru memulai wudu, ulangi lagi. Bahkan bukan dalam wudu saja, dalam ibadah sholat. Ketika takbir, nggak jadi. Ulang lagi. Ulang lagi. Allahu Akbar. Ulang lagi. Katanya belum pas. Nah, ini ukuran pasrnya itu apa gitu kan? Padahal Nabi mengajarkan ketika sholat engkau menghadap kiblat, takbir Allahu Akbar langsung. Ya kan Nabi orang yang paling bertakwa, teladan kita, nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi cukup menghadirkan hati, menghadirkan niat dalam hati kan bukan perkara yang sulit. Ya. Hadirkan niat dalam hati, sudah. Kita mau sholat, ya, sholat apa dalam hati dihadirkan, kemudian takbir, beres ya. Tidak perlu harus pas ketika menghadirkan hati dan takbir ya. Itu perkara yang sulit untuk dilakukan ya. Nah, sehingga berlebihan dalam ini termasuk juga dengan cara selalu membersihkan kepadanya wudunya tidak sempurna ya. Ada keraguan-raguan, aduh wudu saya khawatir ada yang tidak terkena, padahal dia sudah ratakan semua. Atau ketika keluar, ketika dari tempat wudu berjalan ke masjidnya khawatir ada najis balik lagi ya. Dan lain sebagainya, perkara-perkara yang bikin was-was itu jangan ya. Karena kan kita tahu kaidah dasarnya al-asl fil asya taharah. Hukum asal segala sesuatu itu ya suci sampai ada bukti dalil yang menunjukkan itu najis. Jika kalau nggak ada bukti itu najis ya hukum asalnya suci, tidak perlu khawatir ya. Sampai di sini Bapak Ibu berkaitan dengan wudu ya. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Nah, kita akan masuk ke hukum mengusap alas kaki ya. Nah, silakan. Kalau hukum berwudu setelah wudu kita mengusap dengan cara aduk karena dinginnya gitu. Yeah. Kalau boleh. Yang kedua, kalau kita terpaksa wudu di dalam kamar mandi, di mana di situ kita tidak boleh mengucapkan kalimat Allah gitu. Nah, itu apakah di kamar mandi gitu? Ya. Ya, mengusap air setelah wudu itu boleh-boleh saja. Ya, hanya sebagian ulama ada yang mengatakan makruh. Ya, hanya Nabi pun pernah melakukan setelah beliau mandi besar, ya, kan beliau berwudu dalam mandi besar itu. Kemudian beliau mengurut badannya itu untuk mengeringkan badannya dengan jari jemari beliau. Jadi ketika itu datang Maimunah menawarkan handuk, tapi beliau tidak ambil, beliau lebih memilih untuk mengeringkan dengan tangannya. Nah, itu salah satu dalil bahwasanya juga tidak mengapa kalau setelah wudu ya ingin
dikeringkan, karena mungkin kalau basah-basah masuk masjid mungkin ber-AC, ada kipas angin, kedinginan dan sebagainya, tidak mengapa diusap ya. Karena ya keutamaan itu kan ketika berwudu sebetulnya, tetesan air wudu itu. Setiap tetesan itu menghapuskan kesalahan ya. Selesai berwudu tidak mengapa untuk diusap ya atau dikeringkan. Sedangkan mengucapkan nama Allah, lafaz Allah dalam toilet yang tidak boleh. Jadi kalau ada toiletnya, ya kan, kalau tempat wudhu terbuka seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau sudah berbentuk seperti kamar mandi, toilet, ya ada ruangan khusus kita untuk buang air, maka tidak boleh mengucapkan lafaz Allah. Jadi ketika berwudhu di dalam toilet, kamar mandi, jangan mengucapkan bismillah, ya, tidak perlu. Atau di dalam hati ya, tidak diucapkan secara jahar. Tapi kalau di tempat wudhu ya tidak mengapa. Nah ya, gitu. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Baik, kita lanjut jamaah ya. Masih bab taharah, poin ke-8, mengusap khuf, kaos kaki, gips, perban dan plester. Atau istilah fikihnya mashu 'alal khuffain. Khuffain itu khuf, apa itu khuf? Alas kaki yang terbuat dari kulit. Ya, zaman dulu kan ya, alas kakinya itu terbuat dari kulit ya. Yang membungkus kakinya dan menutupi mata kaki. Nah, ini syaratnya ya. Jadi alas kakinya itu yang menutupi mata kaki, bukan yang di bawah mata kaki. Kaos kaki pun begitu. Ini digunakan untuk menutupi kaki. Ya. Syaratnya yang harus menutupi mata kaki. Karena kalau mata kakinya terbuka itu tidak masuk dalam pembahasan ini ya. Nah, hukum mengusap khuf itu apa dan kaos kaki? Nah, dibolehkan mengusap khuf, ya, alas kaki yang terbuat dari kulit, dan kaos kaki atau sepatu ya di zaman sekarang. Ya, sepatu apapun kita, misalkan kan kita diperbolehkan sholat menggunakan sepatu alas kaki ya, dalam kondisi-kondisi yang memang memungkinkan. Kalau dalam masjid kan tidak memungkinkan ya. Tapi di luar ya, ketika di lapangan ya, mungkin ada yang hiking gunung ya, kondisi tertentu, apalagi para penjaga perbatasan ya, biasanya kan dalam medan-medan tertentu mereka harus melaksanakan sholat dengan atribut lengkap ya, dengan sepatu cekonya dan sebagainya. Kalau harus wudhu setiap kali wudhu dia harus membuka, itu merepotkan. Maka ada keringanan syariat ini, hanya cukup mengusap alas kakinya ya. Jadi hukumnya boleh, dan bahkan ini termasuk ijma para ulama ya. Jadi sudah ijma, dan hadis-hadisnya ternyata sampai derajat mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang sampai derajat keyakinan ya. Kan ada hadis yang ahad. Hadis ahad itu masih ada kemungkinan sahih atau tidaknya. Tapi kalau hadisnya sudah mutawatir, itu dijamin sudah pasti sahih begitu ya. Rasulullah bersabda ya, dari sahabat Anas bin Malik ketika ia ditanya tentang hukum mengusap khuf, beliau berkata Rasulullah SAW pernah mengusap keduanya. Bahkan di hadisnya Abu Musa al-Asy'ari beliau sampaikan juga bahwasanya Nabi memerintahkan dia untuk tidak melepas kedua alas kaki beliau, karena Nabi sudah menggunakan alas kakinya dalam kondisi yang bersuci. Jadi hukumnya boleh, tidak perlu ragu ketika mau mempraktekkan syariat ini ya. Tapi ada syarat-syaratnya agar dilakukan secara benar. Yang pertama, sebelum memakainya seorang telah berwudu dalam keadaan suci. Jadi sebelum pakai kaos kaki dan kita mau sholat pakai kaos kaki misalkan, nanti kalau batal tidak perlu mencuci kakinya, cukup mengusap. Syarat pertama harus berwudu dulu. Sebagaimana sabdanya Nabi dari sahabat Al-Mughirah, saya pernah bersafar bersama Nabi, lalu aku menunduk untuk melepaskan khuf yang dipakainya. Lalu beliau bersabda, biarkanlah da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memakainya dalam keadaan suci. Nah,
dan beliau pun mengusap khufnya. Ini pun dilakukan Nabi dalam keadaan mukim ataupun safar. Yang kedua, khuf dan kaos kaki tersebut hendaknya menutupi kaki sampai mata kaki. Jadi kalau jenis kaos kaki yang di bawah mata kaki itu nggak bisa, harus yang tertutup. Dan kalaupun ada robek yang besar juga jangan. Jadi kalau robeknya kecil ya, lubang kecil masih dimaafkan. Tapi kalau sudah besar, ya, robek kaos kakinya itu maka tidak bisa. Yang ketiga, keduanya hendaknya terbuat dari barang yang suci, jelas ya. Kalau barang yang najis ya nggak boleh. Keduanya terbuat dari benda yang halal dan bukan sesuatu yang diharamkan seperti kain sutra bagi kaum pria. Karena sutra kan diharamkan. Hendaknya mengusap khuf dan kaos kaki dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Rasul. Jadi jangka waktunya berapa lama boleh? 1 hari 1 malam bagi yang mukim, 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Nanti hitungannya seperti apa nanti akan ada pembahasannya. Kebolehan mengusap khuf hanya ditujukan bagi hadas kecil saja. Karena kalau hadas besar dia harus mandi kan. Ya, mandi nggak perlu, masa mau dipakai juga alas kakinya kan, dibuka ya. Dan bukan hadas besar. Ya, hadis Nabi SAW, beliau memerintahkan pada kami saat kami bersafar untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam, baik setelah buang hajat, kencing atau setelah bangun tidur, kecuali janabah. Ini harus mandi wajib. Jadi hadas besar itu tidak bisa dengan mengusap khuf, harus mandi dan dibuka ya alas kakinya. Jadi bagi orang junub diharuskan melepaskan khuf dan kaos kakinya saat ia mandi. Setelah itu barulah ia boleh mengusapnya kembali. Nah, ini contoh khuf itu seperti ini di zaman sekarang ya. Jadi terkadang setelah itu memakai alas kaki lagi untuk di luar di jalan ya. Kalau dulu ya langsung ini digunakan dari kulit. Bahkan kisah sahabat yang ketika perang Tabuk ya, jarak jauh sampai sepatu kulit mereka itu banyak yang rusak saking jauhnya perjalanan. Nah, jadi yang diusap itu bagian atas, ya, bukan bagian bawah. Kalau orang berpikir secara logika kan yang digunakan menapaki lantai tanah yang kotor kemungkinan itu kan yang bawah. Kenapa bagian atas yang diusap? Nah, itu ada perkataan Ali radhiyallahu taala anhu. Sangat unik sekali perkataan beliau, mengatakan lau kana din birra'yi lakana lamashu a'lal khuf aula min lakana lamashu khuf asfala khuf aula min a'lahu. Kalau seandainya agama itu dengan logika ya, murni dengan akal pikiran, maka bagian bawah khuf alas kaki itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi agama itu bukan dengan logika, tapi dengan sumber dalil wahyu dari Nabi gitu ya. Itu penekanan dari Ali radhiyallahu anhu. Nah, cara mengusap khufnya seperti apa? Cukup membasahi kedua tangan, dibasahi ya. Jangan ditampung basah nanti ya. Dibasahi, dipercikan. Lalu diusap. Baik satu-satu, kanan dengan punggung kaki kanan atau langsung keduanya diusap ya. Nah, mulai dari ujung kaki sampai ke betis sebanyak 1 kali. Ya. Demikian pula yang kiri diusap dengan tangan kiri, kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Seperti ini, dari ujung kaki terus sampai ke mendekati setengah betis ini. Ya. Nah, dan tumit tidak diusap. Bagian tumit tidak perlu diusap. Ini perkataan Ali yang kita tadi sampaikan ya. Jika seandainya agama ini hanya berlandaskan logika semata, maka seharusnya bagian bawah khuf lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Akan tetapi aku pernah melihat Rasulullah mengusap bagian atas khufnya saja. Jadi agama itu yang memang mengikuti wahyu. Contoh nabi-nabi yang apa yang lakukan nabi itu yang kita lakukan. Nah, ini mengusap kedua tangannya. Nah, ini tidak perlu mengusap bagian bawah, tidak perlu. Mengusap tumit juga tidak perlu. Hanya cukup bagian atas saja. Masa bolehnya mengusap ini? Cara menghitung
menghitung masanya selama apa sih boleh kita mengusap. Tadi untuk yang mukim itu 1 hari 1 malam. Dimulainya kapan? Dimulainya apakah ketika menggunakan kaos kaki atau ketika mulai batal? Nah, dihitungnya itu ketika mulai batal dan mengusap. Jadi misalkan, saya pakai kaos kaki sebelum tadi subuh ya, pakai kaos kaki. Nanti ketika sholat syuruk, saya sudah batal misalkan, mau berwudu untuk sholat duha atau syuruk, maka saya mulai mengusap. Ketika itulah dihitung usapan pertama, misalkan jam 6:30 saya usap, maka 6:30 sampai 6:30 pagi besok 24 jam itu waktu yang diperbolehkan saya untuk mengusap khuf. Selama saya tidak buka, ya zuhur, ya tidak saya buka sama sekali. Wudu, ya ketika kaki tinggal mengusap, ya. Tapi kalau sudah dibuka atau tadi ada sebab janabah junub, maka ya batal. Jadi akan ada hal-hal yang membatalkan. Jadi kalau untuk mukim sehari semalam, ya, sedangkan untuk musafir 3 hari 3 malam. Hitungannya kapan dimulai? Semenjak pertama kali mengusap, bukan hitungannya ketika menggunakan alas kakinya, ya. Jadi pertama kali mengusap itu yang dihitung. Nah, hal-hal yang membatalkan apa saja? Berakhirnya masa. Jadi kalau sudah sehari semalam sudah batal, dia harus mencuci dulu kakinya, baru pakai lagi kaos kakinya, baru mengusap lagi. Melepas kedua kaos kaki atau alas kaki, ini membatalkan. Atau seseorang dalam keadaan junub, ya hadas besar. Jadi 3 hal yang membatalkan mengusap khuf, ya harus diulang lagi dari awal. Baik, ini tentang alas kaki. Sedangkan hukum mengusap gips, perban dan plester ini juga sering disatukan pembahasannya karena termasuk bagian mengusap anggota wudu, ya. Gips apa itu gips? Suatu yang dipasang untuk melindungi anggota tubuh yang patah. Ya, orang terkilir, patah kaki tangannya itu pakai gips penahan ya untuk tulangnya itu agar tidak geser ya. Nah, ini juga gips sebetulnya. Atau perban, ada luka di perban ya. Nah, orang yang punya luka di anggota tubuhnya ketika berwudu apa yang harus dia lakukan? Ya, kalau dibasahi dia akan kesakitan misalkan. Ya kalau ini pun dibasahi juga tertutup plester dan gipsnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Cukup mengusap bagian yang tertutup. Kalau bagian lain yang terbuka tetap dibasuh. Tangan kanannya misalkan ada luka perban di sini. Sedikit bagian depan dekat pergelangan tangannya diperban. Sedangkan ininya terbuka. Maka yang terbuka ini tetap wajib dibasuh ketika bagian yang diperban diusap. Ya, kalau memang yang ini tidak bisa kena air. Ya, kalau masih bisa kena air, luka sedikit, goresan pisau udah kering, plesternya buka saja. Ya, tapi kalau masih basah, pedih ya sudah. Diusap di bagian yang tertutup saja. Sisanya masih dibasuh. Jadi misalkan telunjuk yang ada plesternya, yang sisanya tetap kita basuh. Yang ininya kita usap begitu ya. Syarat-syarat diperbolehkannya mengusap gips, hendaknya pasangan gips dan perban tidak melewati batas luka yang akan diobati. Jadi cukup sebatas lukanya saja. Ya lukanya di sini nggak usah panjang gitu kan, menutup yang lain. Cukup sebatas luka yang diobati. Memasang gips atau perban dalam keadaan suci bukan sebuah keharusan. Ya, orang darurat, kecelakaan dan sebagainya dipasang gips kan tidak perlu berwudu, nggak bisa. Ya tidak perlu, sudah namanya kondisi daruratnya. Jadi ketika hendak berwudu saja dia usap. Khusus untuk perban dan plester yang mudah dilepaskan maka perlu diperhatikan hal berikut. Jika ia mudah dilepas untuk mencuci bagian sekitar luka dan tidak menimbulkan efek negatif atau terlambatnya proses penyembuhan, maka ia harus melepaskannya. Ya, luka ringan masih bisa kena air. Dan kalau kena air tidak memperlambat proses penyembuhan, dibuka.
Ya, nanti kalau sudah beres wudhu ditutup lagi. Khawatir mungkin ada bakteri kalau terbuka terus. Tapi jika perban atau plester tersebut sulit dilepaskan untuk mencuci bagian tubuh sekitar atau menimbulkan efek negatif, maka cukup mengusapnya. Ini tergantung kondisi lukanya ya. Kita yang paling tahu gitu kan kondisi lukanya seperti apa. Kalau ringan ya sebaiknya dibuka saja. Tata cara mengusap gips. Nah, contohnya kaki Ali diperban mulai dari mata kaki sampai ke betis. Nih, ya. Maka Ali cukup mengusap perban yang membalut bagian mata kaki dan tidak perlu mengusap perban bagian betisnya. Karena kan yang wajib dicuci hanya sampai mata kaki sini saja. Jadi yang diusap hanya bagian sini. Sedangkan bagian yang nampak ini tetap wajib dibasuh, dicuci. Ya. Ini diusap dan ini tidak wajib diusap. Ini gambarnya seperti ini. Cara mengusap perban, nah ini ya, diusap. Ya, bagian yang mesti kena air harusnya diusap saja. Mencuci bagian tubuh yang nampak tetap, walaupun jarinya nongol sedikit, ya, tetap usahakan kena air. Ya. Dan bagian yang luka diusap. Ya. Nah, ini secara menghitung masa tadi sudah kita jelaskan. Nah, sampai di sini jemaah berkaitan dengan hukum mengusap khuf. Ya. Jadi yang belum pernah mempraktekkan sholat ya, mengusap khuf ya praktekkan ya. Minimal sekali dalam hidup kita pernah melakukan sunnah ini ya, jadi kalau di rumah kondisi dingin ya musim ini kan pakai kaos kaki, ketika batal wudhunya ya nggak perlu kita buka kaos kaki kita, usap saja dan tidak perlu ragu. Sebagian orang kadang ragu tidak sah, aduh ragu sholat takutnya, tidak perlu ragu, ini dalilnya sudah ijma ya, asalkan dilakukan dengan tata cara yang benar tadi ya, syarat-syaratnya. Silakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi ke poin 9. Silakan jemaah, ada pertanyaan berkaitan dengan mengusap alas kaki. Nah, sebelum kita mandi ini ya. Nah, coba kembali ke masalah pembahasan tadi, satu lagi pertanyaan. Sebetulnya kalau suami istri itu kalau bersentuhan membatalkan itu. Iya. Apakah kalau bersentuhan membatalkan wudu? Ini ya perbedaan pendapat juga di antara ulama. Cuman kalau kita melihat dalil-dalil dari Aisyah sendiri itu kan ada riwayat hadisnya. Nabi SAW yuqabbiluni thumma yakhruju ila shalah. Nabi itu terkadang, bukan terkadang, bahkan ya termasuk hal yang sering dilakukan Nabi. Nabi itu menciumku, kemudian beliau keluar menuju masjid ya. Kalau seandainya bersentuhan itu membatalkan wudu, maka Nabi akan berwudu dulu, tidak langsung ke masjidnya. Hanya saja sebagian ulama merincikan, kalau sentuhan yang itu membangkitkan syahwat, nah itu yang dikhawatirkan. Khawatir kalau sudah bangkitnya syahwat itu keluar apa biasanya? Madzi. Nah, madzi itu yang hukumnya najis dan batal kan ya, keluar sesuatu dari tubuh. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau bersentuhan hanya salaman, ya, hanya pelukan, bersentuhan, ya itu tidak menjadi pembatal ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, ya mayoritas di kita kan sentuhan itu memang membatalkan. Ya begitulah namanya fikih ya. Cuman kan kita berusaha mencari pendapat yang paling mendekati dalil ya. Termasuk ketika tawaf pun ya pengikut mazhab Syafi'i akhirnya pindah mazhab dulu. Intiqal istilahnya itu. Ketika tawaf ya memakai mazhabnya Imam Maliki, akhirnya Imam Malik bersentuhan tanpa sengaja pun dalam mazhab Syafi'i tanpa sengaja pun batal. Apalagi disengaja. Nah, itu dalil ketika umrah merepotkan mereka, akhirnya mereka mengambil pendapat imam yang lain dulu katanya, intiqal, perpindahan mata. Walaupun sebetulnya tidak perlu seperti itu ya. Karena dari dalil-dalil yang ada, bersentuhan itu tidak otomatis membatalkan. Kecuali kalau di situ ada unsur khawatir membangkitkan syahwat. Ya.
Nah, itu yang dikhawatirkan bisa membatalkan. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau Bapak Ibu ketika sudah wudu bersentuhan gitu kan. Oh wudu batal harus wudu, enggak perlu ya. Tidak perlu ya. Tetap wudunya sah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi jamaah? Ibu mangga? Mana Bu? Nah, ini kondisi-kondisi yang memang muslimah tidak bisa berwudu dengan tenang, Bu ya. Harus membuka ya, misalkan di rumah sakit tuh saya kan sering ke temenin istri ke RSHS gitu ya. Tempat wudunya kan satu itu gabung. Ya sudah mending di toilet aja. Kalau masih bisa di toilet walaupun di wastafel tapi tertutup khusus wanita itu mending begitu. Tapi dalam kondisi terbuka misalkan ya di tempat wisata dan semacamnya. Bagaimana wudunya muslimah? Kalau memungkinkan memasukkan tangannya ke dalam. Jadi hijabnya tetap menutup kepalanya, Bu. Ketika mengusap masukkan di dalam. Ya. Jadi tidak perlu membuka hijabnya agar auratnya tidak terlihat. Yang masalah ya terkadang tangan ya. Nah, sebisa mungkin menutupi lah kalau memang, maka itu dari jilbabnya itu memang harus yang besar. Kalau jilbab besar kan masih bisa tertutup itu, masih bisa mengusap di dalam khimarnya, ya. Tapi kalaupun tidak bisa sama sekali, ya, nggak bisa nih, maka sebagian ulama membolehkan dengan mengusap bagian khimarnya, ya. Tapi kalau tangan tidak, khusus kepala saja. Karena Nabi pun pernah mengusap rambutnya, tidak mengusap rambut, tapi mengusap imamahnya, mengusap sorbannya. Nabi pernah melakukannya. Jadi yang ada keringanan adalah yang menutup kepala. Ya, tapi bagian tangan dan kaki itu tetap harus dibasuh sebisa mungkin. Ya, ya kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dan masih bisa diakhirkan sholatnya, cari tempat lain yang lebih baik, cari tempat yang lebih nyaman gitu Bu. Tapi kalau memang darurat sekali, waktunya udah mau keluar, harus wudu dan di situ terbuka, ya, maka di situ diberikan rukhsah untuk boleh mengusap khimarnya. Apa itu khimar? Penutup kepala. Itu Bu ya. Allah a'lam. Mudah-mudahan jelas. Ya. Masih ada jamaah sebelum kita lanjut mandi? Ini akan membahas tentang mandi ya. Baik, kita lanjut ya. Kita akan bahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi ya. Di antaranya keluar mani, jima, masuk Islam, berhenti darah haid, meninggal dunia, tata cara mandi, hal yang diharamkan, jenis-jenis mandi sunnah ya. Secara bahasa apa itu mandi? Menyiram merata seluruh sesuatu dengan air. Secara syariat menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu disertai niat ibadah. Selalu ya. Harus ada niat. Jadi orang kalau mandi junub tidak ada niat untuk mengangkat hadas, itu tidak dianggap mandi wajib. Dia harus mengulang ya. Misalkan dia bangun lupa ya, mandi seperti mandi biasa saja, lupa kalau dia junub. Karena terbiasa mandi pagi misalkan. Bangun, dia mandi biasa. Tidak menghadirkan niat. Ya. Setelah beres mandi, baru ingat tadi saya junub ya. Apa yang harus dia lakukan? Mengulang lagi mandinya. Gitu ya. Jadi harus senantiasa niat dalam berwudu, mengangkat hadas itu dihadirkan. Hal-hal yang mewajibkan keluarnya mani jelas ya. Mau sengaja atau tidak sengaja keluarnya mani dan jelas keluarnya itu mewajibkan wudu. Hanya saja ada beberapa permasalahan. Jika seorang bermimpi namun tidak mengeluarkan air mani, maka tidak wajib mandi ya. Namun jika seorang air maninya keluar setelah ia berterbangun, maka ia wajib mandi ya. Dia mendapati ada bekas basah dan lain sebagainya atau sudah kering mandinya ya, maka dia tetap wajib mandi. Jika ia melihat air mani saat terbangun namun ia lupa apakah mimpi atau tidak, maka baginya wajib mandi tetap. Mau ingat mau tidak, yang jelas ada bukti sudah keluarnya air mani tersebut ya. Kemudian yang ketiga, jika ia merasakan pergerakan air mani di ya, kelaminnya namun tidak keluar, maka baginya tidak wajib mandi. Jadi ya indikatornya itu memang keluar atau tidaknya gitu ya. Jika air mani keluar disebabkan oleh penyakit
atau sebab lain selain syahwat, maka baginya tidak ada kewajiban mandi. Ada penyakit yang memang itu menyebabkan seorang itu keluar maninya tanpa ada unsur syahwat. Kondisi seperti itu tidak mewajibkan mandi. Jika jika ia junub dan telah mandi kemudian keluar mani setelah mandi, maka tidak diharuskan mandi lagi. Karena itu sisa mani yang mungkin belum keluar semuanya, ya. Mohon maaf pembahasannya ya memang harus dijelaskan ya. Innallaha la yastahi minal haqq gitu kan. Allah tidak malu dengan sebuah kebenaran, ya. Jadi memang harus dijelaskan ini berkaitan dengan perkara ini. Cairan yang ia tidak tahu penyebabnya, maka hal tersebut tidak terlepas dari dia kemungkinan. Ia yakin bahwa cairan itu adalah air mani. Kalau yakin ya sudah, ya, wajib baginya untuk mandi. Mau mimpi atau bukan, jelas ini air mani, mandi. Ya. Ia yakin bahwa cairan tersebut bukan air mani, ya, maka ia tidak wajib untuk mandi. Mungkin apakah itu wadi atau mazi, ya, itu tidak wajib mandi. Ia ragu apakah cairan itu mani atau bukan, ya, maka ia perlu berjaga-jaga, berhati-hati. Dan jika ia mengingat sesuatu yang membuatnya yakin bahwa itu adalah maninya, maka cairan itu adalah mani. Begitupun kalau air mazi, ya, dan kalau tetap ragu maka dianjurkan untuk mandi sebagai bentuk kehati-hatian. Ragu misalkan sudah kering misalkan, ragu ini apa gitu kan, ya tidak bisa membedakannya dalam bentuk kehati-hatian, lebih baik mandi saja, ya, dengan niat mengangkat hadas tadi. Yang ketujuh, jika ia melihat mani namun ia lupa kapan bermimpinya atau kapan keluarnya, maka wajib baginya untuk mandi dan mengulangi semua sholat. Ya, misalkan bangun, ya, bermimpi, kemudian dia tidak mandi, nggak tahu atau nggak ingat, ya, sholat saja seharian itu dia sampai maghrib baru dia mandi. Mungkin ketika melihat celananya kok ada bekas, maaf ya, ada bekas mani, misalkan sudah kering, baru melihat celananya. Berarti sholat dia dari subuh sampai asar, kan ini mau maghrib, itu harus diulang, diqadha, ya, karena dia sholat, ya, dengan tidak bersuci. Kondisinya kalau baru ingat atau baru menemukan buktinya ternyata dia dalam keadaan junub, maka harus diulang semua sholat yang dilakukan tanpa berwudu atau tanpa bersuci. Yang kedua sebab wajib mandi adalah berjima, ya, bersenggama. Insyaallah ini jelas ya, Nabi sampaikan idzal taqa al-khitanan faqad wajabal ghusl. Jika kedua alat kelamin telah bersentuhan, maka telah diwajibkan untuk mandi. Mohon maaf, yang namanya berjima itu kan seperti para ulama menggambarkan seperti masuknya pena ke dalam tempat tinta. Jadi harus memang sudah jelas itu masuknya. Kalau hanya foreplay pemanasan itu tidak ada kewajiban untuk mandi. Yang ketiga saat masuk Islam, ya, karena Rasulullah pernah memerintahkan kepada Qais bin Asim saat dia masuk Islam untuk mandi. Ya. Jadi orang yang misalkan ada mu'allaf mau masuk Islam, ya, maka diwajibkan dia mandi. Ya. Mandi dulu baru bersyahadat itu lebih baik. Berhentinya darah haid atau darah nifas, ya, ini bagi kaum muslimat tandanya kalau misalnya wanita itu sudah paham kapan berhentinya haidnya, ada tanda-tandanya, ya, cairan bening putih atau agak kekuning-kuningan, itu tanda haidnya sudah beres atau nifasnya sudah beres, maka wajib mandi, ya. Kemudian yang kelima meninggal dunia, ya. Nabi mengatakan kan kepada putrinya ini Zainab, ya, kepada kaum Ansar yang mengurus putrinya Zainab, mandikanlah iksilnaha salasan atau khamsan atau aktsar, ya, mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih jika kalian memerlukannya. Jadi orang yang meninggal dunia diwajibkan untuk dimandikan. Tata cara mandi, ya. Jadi tata cara mandi itu ada 2. Ada tata cara mandi yang cukup kalau dilakukan itu sudah sah. Ada tata cara mandi yang sempurna. Ya, sempurna itu diawali dengan membersihkan dulu tangan, ya. Kemudian membersihkan kemaluannya, ya, dibersihkan. Baru dia berwudu.
seperti wudu untuk ya sholat. Nah, mencuci kedua telapak tangan. Nah, ini tata cara mandi yang lengkap sempurna. Mencuci kemaluannya, meletakkan tangan di lantai atau dinding. Ini untuk menghilangkan bekas maninya. Kalau sekarang ada sabun, cukup menggunakan sabun. Ya. Berwudu seperti hendak melakukan sholat, menyiram kepala dengan air. Jadi setelah berwudu, siram kepala. Ya. Menyiram 3 kali ya. Menyiram seluruh anggota badan, menunduk untuk mencuci kedua kaki. Jadi ketika awal berwudu itu di sebagian hadis Nabi mengakhirkan mencuci kakinya. Jadi kakinya dibuat di akhir. Ya. Di sebagian hadis yang lain Nabi berwudu seperti biasa dari awal sampai kaki. Ya. Jadi ada beberapa versi riwayat dari istri-istri Nabi dan itu boleh kita lakukan. Atau yang singkatnya cara wudu itu langsung membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat itu pun sudah dianggap sah mandinya ya, tanpa harus berwudu dulu dan sebagainya. Orang langsung jebur dengan niat tentunya basah semua anggota badannya rata dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, itu sudah dianggap mandi wajib yang sah ya. Cuman ini yang lebih afdal ya. Dimulai tadi dengan tata cara yang kita sampaikan, cuci tangannya, bersihkan kemaluannya, wudu, kemudian menyiram kepala dan selanjutnya. Ada beberapa permasalahan, tidak wajib bagi wanita membasuh seluruh rambutnya saat mandi wajib karena junub. Yang memiliki rambut yang panjang, lebat, ya. Ini tidak ada kewajiban untuk membasuh seluruhnya atau selesai haid. Ya cukup menyiramkan air hingga menyentuh bagian akar rambut. Jadi yang di kepalanya saja. Sedangkan rambut panjangnya yang selebihnya itu tidak wajib. Ya. Maksudnya tidak wajib ya, tidak berdosa kalau tinggalkan. Kalaupun mau disiram semua ya tidak mengapa. Tapi tidak menjadi kewajiban. Ya. Jadi yang wajib itu hanya yang akar kepalanya sampai kulit kepalanya itu yang harus diratakan air ya. Dianjurkan bagi wanita yang mandi wajib setelah berakhir masa haid menggunakan kain atau benda lainnya untuk diberi parfum dan kemudian ditempel ke bagian bekas darah keluar. Ini salah satu sunnah ya. Makanya ada jenis parfum yang namanya itu misk taharah. Kalau zaman sekarang ya. Zaman dulu pun sudah digunakan. Misk itu kan kasturi. Ya, jadi sebagian kaum wanita Ansar dan kaum Quraisy itu wanitanya kalau beres haid itu untuk menghilangkan bau darahnya itu menggunakan kain yang diberikan parfum, kemudian dioleskan ke bagian daerah yang sekitarnya itu ya, agar menghilangkan bau darahnya. Apabila seorang wanita mandi wajib dengan cara seperti demikian, maka sholatnya sah baik ia berniat wudu atau tidak. Ya. Jadi ketika mandi wajib itu tidak, kalaupun tidak wudu kita beres mandi wajib kita boleh langsung sholat. Ya, jadi cukup niat menghilangkan hadas besar, itu hadas kecil sudah otomatis terbawa. Kecuali kalau ketika proses wudu, mandi, kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Misalkan tadi kan membersihkan kemaluannya kan di awal. Ketika mandi menyentuh lagi, atau mungkin ketika mandi buang air kecil. Ya, maka setelah mandi dia tetap wajib berwudu gitu lah. Tapi kalau urutannya tadi dilakukan ya, yang kita sampaikan dan tidak ada pembatal wudu di situ, beres mandi wajib tak perlu wudu lagi ya, karena wudunya tadi sudah di awal gitu. Hal-hal yang diharamkan, mendirikan sholat jelas ya, yang junub tidak boleh sholat, tidak diterima sholatnya. Tawaf mengelilingi Ka'bah ya, walaupun ini jelas juga yang junub kan tidak boleh ya, karena dia dalam keadaan hadas besar. Memegang mushaf ya, termasuk larangan karena tidak boleh menyentuh la yamassuha illa al-mutahharun dalam surat Al-Waqiah. Walaupun sebagian ulama berbeda dalam penafsirannya ya. Tapi kalau yang junub itu memang tidak dibolehkan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci ya. La yamassul mushaf al-Quran illa tahir. Tapi kalau membaca Al-Quran bagaimana? Nah, juga tidak diperbolehkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda pernah keluar dari kamar kecil lalu yang membacakan Al-Quran kepada kami, ia juga makan bersama kami dan tidak ada menghalanginya dari membaca Al-Quran kecuali
janabah. Jikalau dalam kondisi hadas kecil nggak mengapa membaca Quran dari hafalan dia. Tapi kalau dalam kondisi junub itu tidak boleh walaupun hanya dengan hafalan. Ya, dia belum mandi kan memang mandi junub itu kan tidak wajib disegerakan, boleh diakhirkan. Ya, misalkan malam-malam berjunub, mau diakhirkan sih nanti mendekati subuh nggak mengapa. Tapi minimal ketika mau tidur dia berwudu dulu. Jadi boleh mengakhirkan. Dan selama itu dia junub ya hindari ya, tidak membaca Al-Quran kecuali memang doa-doa saja. Doa mau tidur ya, zikir belum tidur ya, itu tidak mengapa. Berdiam diri dalam masjid kecuali sekedar melintas, yang junub tidak boleh ya, kecuali hanya melintas untuk mengambil sesuatu, ada keperluan. Ya, ini kan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa. Wala junuban illa 'abiri sabil. Tidak pula hai orang beriman, janganlah kamu salat, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau mendekati salat kau dalam keadaan mabuk. Ini kan di awal-awal dulu ya. Di awal-awal pengharam, belum turunnya dalil pengharaman khamr. Di sebagian itu masih pada sholat. Sahabat itu dalam kondisi mabuk. Nah, ketika seorang sholat dalam kondisi mabuk, tak tahu apa yang dia baca, turun larangan ini, jangan mendekati dulu. Baru nanti turun ayat tentang pengharaman. Jadi bertahap. Sama seperti larangan riba itu bertahap. Ya. Tapi kalau di zaman sekarang kan nggak boleh lagi orang bilang bertahap. Saya mau bertahap aja ninggalin khamrnya. Saya mau bertahap ninggalin judinya, nggak bisa. Ya, karena sudah utuh, Islam sudah turun semuanya. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Wala junuban illa abiri sabilin. Kecuali hanya sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Ya. Kemudian jenis-jenis mandi yang disunahkan, mandi hari Jumat. Nah, ini sebagian pun mewajibkan. Sebagian mewajibkan, sebagian mensunnahkan ya. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat maka cukup baginya, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih baik. Mandi saat hendak berihram untuk haji ataupun umroh ya, sunnah. Mandi setelah memandikan mayit juga sunnah. Mandi usai melakukan jima' bersenggama. Salah satu hari dan beliau mandi, ini maksudnya ketika dia mau mengulang lagi. Ya, bukan mandi wajib, usai jima bersenggama kemudian mau mengulang. Nabi kan pernah melakukan menggauli istrinya dalam satu malam itu beberapa istrinya. Ya. Namun Nabi tidak mandi setiap selesai menggauli istrinya yang satu. Ya, karena Nabi ingin mengulangi misalkan. Jadi yang disunnahkan itu berwudu kembali atau mandi. Ya, lalu mengulang lagi. Ya. Bukan berarti mandi wajibnya yang sunnah. Kalau mandi wajib hukumnya wajib kan, mandi wajib, mandi junub ya. Nah, ini sampaikan pernah menggilir istrinya di suatu hari dan beliau mandi setelah mendatangi salah satu istrinya. Kemudian beliau mandi lagi setelah istrinya yang lain. Lalu saya bertanya kepada Rasul, mengapa engkau tidak mandi satu kali? Beliau, cara ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih. Jadi satu kali pun boleh kalau dalam masa yang sama. Tapi beliau lebih memilih untuk berkali-kali mandinya karena kata Nabi itu lebih suci, lebih baik dan lebih bersih ya. Larangan mengakhirkan mandi junub sampai keluarnya waktu sholat, nggak boleh ya. Diakhirkan dari malam sampai subuh, lewat subuh ya nggak boleh. Meninggalkan sholat yang bersamaan dengan berhentinya darah haid. Jika darah haid seorang wanita berhenti sebelum keluarnya waktu zuhur, sekalipun hanya sebatas 1 rakaat, maka wajib baginya mandi. Jadi sudah bersih, tapi sebelum waktu zuhur. Sebentar lagi waktu zuhur mau keluar. Ya. Sekalipun hanya sebatas 1 rakaat, 5 menit lagi misalkan, maka wajib baginya mandi kemudian melaksanakan sholat zuhur. Misalkan ini jam 3 ya asarnya. Jam 3 kurang 5 berhenti darah haid wanita ini. Maka wajib bagi dia mandi dan sholat zuhur, baru sholat asar setelahnya, begitu ya. Jadi jangan udah mau asar berarti saya hanya wajib sholat asar saja, tidak, karena sucinya masih dalam waktu sholat zuhur walaupun setelah beres mandinya sudah keluar waktunya,
Tetap yang dihitung itu waktu dia suci. Sucinya di waktu sholat tersebut ya berarti dia sholat. Walaupun di waktu sholat asar. Jadi sholatnya zuhur dulu baru asar gitu ya. Sampai di sini jamaah. Sudah 545 ya. 3 poin pembahasan. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjut atau ditutup? Tutup cukup ya. 545. Silakan, ada pertanyaan jamaah? Ya, silakan. Ada yang kurang jelas, ada pertanyaan di luar tema pun ya, kalau tidak mengapa. Silakan. Tidak ada pertanyaan, Bapak-bapak? Cukup jelas? Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya sudah, kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti insya Allah filenya saya kirim atau ringkasan materinya juga ada insya Allah agar memudahkan untuk di murojaah ya. Jadi perkataan seorang ulama, innamal ilmu bil murojaah. Ilmu itu yang betul-betul ilmu adalah yang sering diulang-ulang. Jadi apa yang kita dapatkan di kajian ini ya usahakan diulang kembali ya. Dan kita 2 pekan sekali nih ya, jangan sampai pertemuan ke depan pertemuan yang lama hilang, lupa. Jangan ya, niatkan ilmu ini sebagai modal besar kita untuk bisa beribadah dengan benar kepada Allah. Maka faidah-faidah yang kita catat ya itu kita ulang kembali di rumah kita ya. Insya Allah ini filenya nanti kita share ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kekurangan dari saya pribadi. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.